Jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini merupakan bulan yang bersejarah, di mana dalam hitungan bulan Hijriyah yaitu bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal dilahirkan satu manusia yang dijadikan sebagai contoh dan teladan, bukan hanya diberikan untuk manusia tetapi bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kehebatannya baginda Rasulullah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita mengaku hanya hamba Allah, itu karena kita mengaku, tetapi diakui oleh Allah belum tentu. Tapi Rasul, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengaku tetapi diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah simpan dalam Al-Qur'an, sehingga ayatnya yang berbunyi dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang terbaik. Nah, hadirin jamaah sekalian, nah pertanyaannya, kenapa Rasulullah kira-kira dijadikan sebagai contoh dan teladan? Banyak jawabannya, tetapi saya batasi 3. Yang pertama, alasannya apa? Karena Rasulullah SAW itu terkenalnya Nabi tanpa memasang baliho di tengah jalan, beliau sudah terkenal. Bukan hanya dikenal oleh umatnya sendiri, tetapi bahkan umat lain pun mengenal baginda Rasulullah SAW. Sehingga ada satu buku yang ditulis oleh orang non-muslim, bukan orang Islam. Judul bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Siapa nama penulisnya? Michael Hart. Sehingga ranking pertama yang dia sebutkan orang yang berpengaruh di dunia, 100 tokoh, siapa? Yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Yang kedua, karena Rasulullah itu hebat. Hebatnya Rasul itu di mana-mana. Di depan jamaahnya Rasulullah hebat. Di depan istrinya Rasulullah hebat, romantis Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama pulang ke rumahnya malam hari. Sehingga Rasul masuk ke rumahnya, mau masuk ke kamar, tiba-tiba kamarnya sudah terkunci. Ketok-ketok pintu Rasulullah. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak ada jawaban. Ketok-ketok pintu lagi. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak ada jawaban. Sampai ketiga kalinya. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak ada jawaban. Bayangkan, Rasul mau masuk ke kamar tidur, terkunci pintunya. Apa dilakukan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah marah? Tidak. Apa dilakukan oleh Rasul? Dia ambil sorbannya, lalu kemudian dia hamparkan di depan pintu kamarnya istrinya. Lalu kemudian Rasulullah tidur beralaskan sorban, sementara istrinya tidur beralaskan kasur. Begitu pagi, begitu istrinya dia buka pintunya, lalu kemudian apa yang terjadi? Rasulullah dia ambil tangan istrinya. Apa dia bilang Rasul? Wahai istriku yang tercinta, tadi malam saya lambat pulang sehingga saya tidak mampu memberikan kehangatan dalam tidurmu. Coba baginda Rasulullah, Pak, hebatnya, Masya Allah, luar biasa romantisnya. Kira-kira Pak, kalau kita pulang juga dari jauh, di mana temui macet panas matahari, begitu mau masuk kamar, kita kotok-kotok pintu, tidak ada yang mau bukakan, kira-kira apa yang kita lakukan? Kira-kira marah sama istri kita. Tetapi Rasulullah, Masya Allah, dia romantis. Satu ketika juga pagi-pagi, Rasul baru pulang dari masjid, baru pulang dari bermusyawarah dengan sahabatnya. Kemudian pagi Nabi tanya ke Aisyah, Aisyah, apa dah? Ada makanan ke hari ini? Nabi bilang, waduh, belum pergi pasar, nggak ada makanan. Apa kata Rasul? Kalau begitu saya puasa saja. Nah, hadirin jamaah sekalian, Masya Allah, luar biasa. Apalagi kehebatan Rasul. Di medan perang, Rasulullah panglima yang paling hebat. Bahkan suatu ketika ada kepala suku
yang sedang bertengkar. Ada 4 kepala suku yang sedang bertengkar. Bertengkar. Apa pertengkarannya? Dia pengen meletakkan batu Hajar Aswad di Ka'bah. Semua mengakui bahwa saya yang paling layak untuk meletakkan. Bertengkar 4 kabilah ini. Sehingga ada kesepakatan di antara keempat ini. Apa dia bilang? Yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad yaitu orang yang pertama memasuki Masjidil Haram di subuh hari. Bagaimana? Setuju? Subuh. Begitu subuh, 4 kabilah Quraisy melihat dari pintu dari jauh, ternyata orang yang pertama datang yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi bilang 4 kabilah ini? Oh, cocok nih. Ini orang dari dulu dikenal dengan Al-Amin, diberi gelar Al-Amin. Kenapa? Dapat dipercaya. Tidak pernah ini bohong ini orang. Cocok nih. Ini 4 orang yang cocok ini. Sehingga Nabi didatangi, kemudian dijelaskan masalahnya. Ya Muhammad, ya kami ini 4 kabilah ini bertengkar. Bagaimana caranya meletakkan kabilah batu Hajar Aswad? Sehingga Nabi dengan cerdasnya, apa kata Rasul? Kalau begitu ini sorban, pegang semua masing-masing 4 penjuru. Jadi 4 kabilah pegang semua sorbannya. Kemudian begitu diangkat, kemudian Rasulullah yang meletakkan ke Hajar Aswad. Masya Allah, luar biasanya. Rasul dari dulu sudah dilatih bagaimana menghadapi pertengkaran dan perdebatan di antara para kabilah kafir Quraisy. Masya Allah, masih banyak sejarah-sejarah yang lain. Kemudian yang terakhir, kenapa Rasulullah SAW itu dijadikan contoh? Jawaban yang terakhir, karena Rasulullah besar. Besarnya bukan karena badannya yang besar. Besarnya bukan karena dibesar-besarkan, tetapi besarnya karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Saking Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah, setiap Jumat seringkali diulang-ulang oleh khatib. Apa bunyi ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini merupakan perintah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, di penghujung akhir hayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu dicabut nyawanya baginda Rasulullah, siapa yang dia ingat? Anaknya? Bukan. Istrinya? Bukan. Tapi siapa yang dia ingat? Ummati, umatku, hai Jibril. Sehingga apa kata Jibril? Wahai Muhammad, kehebatannya umatmu tidak akan pernah masuk surga. Umat-umat terdahulu sebelum umatmu yang lebih dulu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.